Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatun Jalilah, SSIT MKEP. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 11 Puslatbang KDOD dengan nomor NDH 29. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan jurnal harian saya yang ketujuh dengan judul materi anti korupsi. Contoh tindakan korupsi. Adapun pengertian dari korupsi dikutip dari situs resmi KPK Republik Indonesia. Korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana maksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan pidana korupsi. Kolusi adalah kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Sifat korupsi ada dua. Yang pertama, bermotif terselubung, yaitu korupsi yang secara sepintas lalu hakikatnya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata-mata. Kemudian yang kedua adalah bermotif ganda, yaitu seseorang yang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi pada kenyataannya juga mempunyai motif untuk kepentingan politik. Sedangkan menurut tingkatannya, korupsi ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu material benefit, yang kedua abuse power atau penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga adalah pengkhianatan kepercayaan. Rumusan korupsi terjadi yang pertama yaitu adanya perilaku dari orangnya, kemudian ada niatnya, ditambah kelemahannya sistem, kemudian ada kesempatan, maka terjadilah korupsi. Apakah korupsi bisa terjadi jika lemahnya sistem dan kesempatan sedangkan perilakunya baik, niatnya baik? Bisa jadi terjadi korupsi karena lemahnya sistem. Jadi korupsi tidak hanya karena lemahnya perilaku seseorang, kemudian niatnya baik, sistemnya bagus, tapi kesempatannya ada, tetap aja akan menimbulkan korupsi. Sehingga yang diperbaiki adalah perilaku, niat, kemudian sistemnya diperbaiki menjadi lebih baik, kesempatannya mulai kita kurangi sehingga tidak terjadi korupsi di lingkungan kerja. Jenis-jenis tindakan pidana korupsi, yang pertama terkait keuangan negara pastinya, kemudian suap menyuap, penggelapan dana dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, perbuatan kepentingan dalam pengadaan, korupsi tingkat gratifikasi. Korupsi telah terjadi di berbagai sendi kehidupan, baik itu korupsi dalam bentuk tindakan, korupsi dalam bentuk menghasilkan uang, kemudian korupsi dalam bentuk yang lainnya. Tadi di dalam jenis korupsi ada kalimat gratifikasi. Seorang dosen tidak jauh dari gratifikasi. Untuk itu kita harus tahu dulu apa makna dari gratifikasi. Gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, kemudian pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, kemudian fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, kemudian
fasilitas lainnya. Di dalam dunia kerja, contohnya sebagai dosen, perlu berhati-hati dalam menghadapi gratifikasi ini, karena secara tidak langsung kita pada saat bimbingan terkadang diberikan oleh mahasiswa berupa barang, kemudian tiket perjalanan, kemudian fasilitas penginapan oleh mahasiswa. Jadi perlu hati-hati di sini. Apakah itu benar-benar gratifikasi atau ikhlas dari mahasiswa memberikan kepada dosennya. Untuk itu kita harus tahu, benar-benar tahu apa itu gratifikasi agar terhindar dari perbuatan korupsi. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan sebagai ASN agar terhindar atau untuk mencegah terjadinya korupsi, yang pertama adalah diyakini dalam hati bahwa kita harus menghindari korupsi. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, dilakukan dengan amal perbuatan. Mulailah dari perbuatan yang baik, dengan cara disiplin, kemudian berperilaku baik, melakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan, kemudian adanya niat, semangat, dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan korupsi. Poin berikutnya adalah rencana yang akan saya lakukan untuk menghindari perbuatan korupsi ke depannya di lingkungan tempat saya bekerja. Yaitu yang pertama, saya bekerja sebagai seorang dosen. Berarti saya harus menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa saya ke depannya. Jadi saya akan mulai menerapkan pada diri saya sesuai dengan materi yang saya terima. Yang pertama, tidak melakukan gratifikasi, artinya mulai menghindari pemberian-pemberian dari mahasiswa dengan cara menjelaskan secara baik dan benar bahwa contoh dari perbuatan korupsi adalah melakukan gratifikasi yang secara tidak langsung sebenarnya tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, tetapi akan berdampak terhadap dosennya bahwa itu adalah suatu tindakan korupsi. Karena dari pemberian tersebut mungkin akan timbul perasaan, oh kamu ini udah ngasih saya, jadi saya imbal baliknya akan memberikan nilai yang baik. Nah, jangan sampai terjadi hal tersebut baik itu oleh dosen ataupun oleh mahasiswa, sehingga kita harus menjelaskan korupsi kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, jika mendapatkan tugas merencanakan suatu kegiatan, lakukanlah secara baik dan benar dengan niat tidak untuk mencari keuntungan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.